menebarkan benih cinta, menumbuhkan asa. Ku masih mencoba menghijaukan. Salam Lenter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol menjelaskan secara detail berkaitan dengan pupuk tunggal urea. Ini adalah merupakan salah satu request dari sahabat The Brondol. Pak Pendi tolong bahas karakteristik, kemudian tentang pupuk-pupuk tunggal dan begitu juga dengan NPK. Nggak ada salahnya akan saya jelaskan secara detail berkaitan dengan urea yang digunakan untuk tanaman kelapa sawit, karena memang urea ini adalah salah satu pupuk tunggal utama untuk tanaman kelapa sawit selain ZA, di mana sebagai sumber nitrogen. Di mana bahwa urea ini memang yang pertama adalah rumus kimia adalah CONH22 kali. Dimana bahwa orang mengenal urea ini adalah sebagai pupuk kimia. Padahal kalau kita melihat struktur kimianya adalah sebenarnya organik, karena masuk ke dalam pupuk buatan, maka sering disebut namanya pupuk kimia. Kemudian bahan pembuatnya. Karena bahan ini nanti akan berpengaruh terhadap karakteristik dari urea itu sendiri. Sebagai contoh bahwa bahan yang digunakan adalah air, CO2 dan amoniak cair. Sehingga ketika bicara tentang urea, maka pasti ada moisture atau kelembabannya. Kemudian bicara tentang amoniak cair ini ya sebagai selain karena bahwa amoniak juga ada nitrogennya, namun juga bahwa di dalam kadar 46 ini sekalian nomor 3 adalah kandungan 46% nitrogen urea ini, maka yang 54 adalah sebagian dari adalah dalam bentuk amoniak, karena memang bahan dasarnya adalah amoniak cair, yang mana bahwa ketika 46% ini, kalau kita melihat 46% ini, maka sisanya untuk mendapatkan ada 54%, maka ini adalah amoniak. Ketika dia amoniak, maka nanti akan berkaitan dengan karakteristik dari urea itu sendiri yang memiliki memiliki karakteristik yang higroskopis sekali. Kemudian di tanaman kelapa sawit ini, Pak Pendi, urea ini digunakan kapan sih? Jawabannya adalah bisa digunakan di pembibitan, ada juga digunakan di tanaman belum menghasilkan, ada juga yang di tanaman yang sudah panen. Karena memang urea ini adalah satu-satunya pupuk tunggal yang resmi tunggal satu doang, yaitu 46% nitrogen. Karena kalau kita ngomongin ZA masih ada 24% sulfurnya di sisi 21% nitrogen. Di mana pembibitan biasanya ini kita pakai di pre-nursery, yang mana bahwa pemupukan setelah 30 hari atau 1 bulan, nomor 1 bulan kita bisa menggunakan 30 gram per 500 bibit per 15 liter air. Artinya bahwa ini biasa kita gunakan untuk di tanaman yang di pembibitan atau di pre-nursery. Ketika ditanya Pak Pendi apakah aman ketika menggunakan urea cair, jawabannya adalah sangat tergantung karena nanti ada bahaya di sini, akan saya jelaskan di sini. Kemudian di tanaman belum menghasilkan juga kita biasanya baik pakai NPK ataupun pakai pupuk tunggal di dalam pola pemupukannya, urea tetap digunakan 100 gram pada 1 bulan setelah tanam di lapangan. Namun hati-hati, karena ada beberapa kasus petani kita menggunakan urea disebar sangat rapat, bahkan mengenai tanaman, ini akan sangat bahaya. Kemudian tanaman menghasilkan dosisnya adalah seperti biasa. Jika memang Bapak Ibu semua petani kelapa sawit yang belum memiliki dosis, silahkan WA saya saja, nanti insya Allah akan segera saya kirimkan dosis lengkapnya. Karena kalau saya terangkan dosis ini jauh banget, nanti banyak sekali yang harus saya terangkan. Kemudian ciri reaksi Pak Pendi, apakah urea itu reaksinya cepat? Sangat cepat, karena memang urea ini salah satu pupuk tunggal yang memiliki higroskopis atau kemampuan menangkap kelembaban yang sangat besar. Ketika ini ada memiliki higroskopis, maka biasanya dia adalah sangat cepat larut. Ketika sangat cepat larut, maka sangat mudah tersedia bagi tanaman, sehingga reaksi urea untuk tanaman kelapa sawit kita tidak perlu waktu yang berbulan-bulan, karena biasanya urea kelihatan akan pada hijau daun, akan sangat cepat sekali reaksinya. Nah, nanti kita akan tes. Kemudian ciri reaksinya adalah dingin. Nah, kita akan melihat malam hari ini. Ini
Oh, Anda udah urea, ini sekitar sedikit saja. Kita akan melihatnya. Karena bahwa urea ini merupakan senyawa ya, termasuk ikatannya adalah garam, bentuknya garam, sehingga dia adalah salah satu pupuk yang sangat larut. Ketika kita ngomongin KCl, maka butuh waktu yang panjang banget untuk ini. Ini diginikan saja, ini langsung larut nih. Padahal ini pakai air dingin. Seandainya gini, ketika kita memupuk urea, maka selalu The Brunel sampaikan, jangan sampai kita memupuk tanaman kelapa sawit kita ketika kita nggak ada hujan. Kenapa? Karena bahwa ketika tidak ada hujan, maka urea akan cenderung menguap dalam bentuk amoniak, karena bahan dasarnya adalah amoniak ya, amoniak cair. Nah ini diginikan saja, baru ditepuk. Ini belum dikocok. Ini sudah mulai larut nih, sudah mulai terlihat. Nah, nih. Kemudian kalau kita larutkan, kita kocok, kita bisa bayangkan kalau seandainya kita memupuk urea, ada air atau kelembabannya cukup, ya maka dia akan mudah bereaksi nih. Dan kemudian yang kedua, karena dia garam, maka selalu yang digempur-gempurkan. Salah satu ciri urea yang murni atau 46% ini adalah menimbulkan warna aroma yang dingin. Ini kalau dipegang dingin, sehingga memang ini kayak semacam embun-embun ini, karena memang ini mudah banget larut ini. Nah, maka ciri reaksinya adalah sangat larut total, larut 100%, tidak ada tertinggal sedikit pun. Kalau kita melarutkan KCl walaupun dia dalam bentuk senyawa garam, dia masih ada yang tertinggal. Ini nggak ada. Kemudian reaksinya dingin, dan ini terbukti memang dingin sekali ya. Memang Anda bisa buktikan lah. Ini akan membuktikan bahwa memupuk urea itu maka harus ada kelembaban. Maka usahakan sepagi mungkin, dan kalau bisa dalam 1 minggu ada 2 hari hujan, maka langsung kita memupuk urea sesuai dengan pola pemupukannya. Kalau misalnya memang tidak ada hujan, nggak ngapain kita mupuk gitu loh, karena akan menjadi amonia, kita seperti mupuk langit. Karena ini baru di channel sebelah, di channel Ilmu Tanah Pertanian juga saya sebutkan, curah hujan kita, amoniak ini akan menyumbangkan polutan kepada di atmosfer kita, yang mana bahwa ini akan berpengaruh terhadap keasaman dari air hujan itu sendiri. Ini yang harus kita catat bareng-bareng. Kemudian bahaya, Pak Pendi, apakah menggunakan urea itu bahaya dalam artian bahwa ketika urea ini penggunaannya overdosis ataupun dalam larutan yang terlalu kental seperti ini, misalnya misalnya larutan 10% atau 20% untuk daun kelapa sawit, nggak aman, saya bilang nggak aman. Karena apa? Bahwa urea ini memiliki tegangan permukaan yang besar. Dia memiliki semacam tekanan yang besar. Ketika dia nempel ke daun, jangan satu butir urea ini, bisa bayangkan, sebutir ini ketika di bibitan ini tidak larut aja, nempel gitu, maka dia akan menguning. Kenapa menguning? Karena bahwa urea itu memiliki sikar higroskopis yang tinggi. Begitu dia nempel ke daun, maka air yang ada di daun akan terserap sama urea, sehingga yang terjadi adalah plasmolisis atau pecahnya sel dari daun akibat bahwa penarikan cairan daun itu oleh urea itu sendiri. Sehingga memang ketika digunakan Pak Pendi, saya mau mencairkan dulu untuk tanaman kelapa sawit TBM saya ataupun TM saya selalu bilang tidak efektif dan tidak ekonomis. Malahan justru nanti akan akan berbalik arah, malah akan membahayakan tanaman kelapa sawit kita. Sebagai contoh, 5 liter dicampur urea 2 liter, itu kentalnya seperti apa? Kalau disiram Pak Pendi, pertanyaannya, kemampuan akar kita itu terbatas. Kalau seandainya terlalu kental, malah justru bisa menempel akar, malah ketarik ke cairan akarnya, sehingga malah justru tidak benar. Ini yang harus kita catat. Karena bahwa plasmolisis ini sebuah fenomena yang terjadi penarikan cairan di daerah sebuah bahan, baik dari daun maupun akar itu sendiri, jika memang penggunaan urea itu terlalu kentalkah atau nempel dalam bentuknya. Ini yang harus kita catat bareng-bareng. Jangan menggunakan urea sembarangan. Ini Pak Pendi, kalau memang nggak ada hujan, bisa nggak saya larutkan? Kita harus buang bau jauh-jauh dulu. Sangat tidak efektif. Satu, kelapa sawit kita butuh unsur hara dalam jumlah yang banyak. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau mau jumlah banyak, larutannya mau berapa? Apakah efektif, efisien mungkin disiramkan Pak Pendi? Saya bilang tidak.
Tidak. Sehingga memang tidak ada perusahaan yang melakukan itu memang. Ini karena faktor peubah atau faktor error untuk manusia ini sangat besar. Ini yang kita harus cukup hati-hati ya. Kemudian penggunaan lain Pak Pendi, apakah ada untuk misalnya tetangga saya pakai urea untuk nyampur paraquat misalnya, untuk nyampur kontak. Ada beberapa memang menggunakan itu, memang relatif lebih cepat karena urea akan membombardir lapisan lignin dulu, karena begitu ligninnya habis kesikat pakai urea ya jelas dia akan mudah mematikan gulma dalam kondisi menggunakan herbisida yang kontak. Tapi kalau nggak kontak, sistemik sangat tidak direkomendasikan. Namun kelemahannya menggunakan urea untuk campuran bahan semprot, maka nozzle kita atau misalnya klep karet kita akan cenderung tidak awet, itu saja. Nah, kemudian penggunaan urea ini sekali lagi contohnya beberapa kasus itu misalnya menggunakan urea 100 gram, baik pola pemupukan di tanaman belum menghasilkan ataupun tanaman yang sudah tanaman belum menghasilkan menggunakan NPK, atau tanaman belum menghasilkan menggunakan pupuk tunggal. Sekali lagi, urea digunakan pada usia 1 bulan setelah penanaman ke lapangan, 100 gram yang ditebarkan melingkar secara rata. Jika memang menggunakannya adalah jarak dari pokok ke lingkaran ini paling enggak 30 cm sampai 50 cm. Jangan terlalu rapat. Ini ada salah satu kasus di The Brondol adalah memang karena dia dibatasi pakai seng, ya dimasukkan ke dalam seng. Wah ya jangan. Ini akan menjadi berantakan. Sekali lagi, penyerapan unsur hara akan berlangsung menggunakan 3: osmosis, difusi, dan pergerakan akar. Ini yang harus kita sampaikan kepada para petani dan para planter semuanya. Semoga bermanfaat. Kalau memang masih ada pertanyaan berbicara tentang urea, monggo saja tulis di komentar. Semoga bisa kita bahas bersama-sama. Dan di malam hari yang berbahagia ini, sekali lagi mohon maaf jika memang pelayanan The Brondol kurang memuaskan, karena memang luar biasa. Di WA, di komentar kadang-kadang nggak terjawab. Satu sisi saya kerja, satu sisi juga banyak sekali yang harus saya jawab. Sampai dengan hari ini memang masih banyak PR-nya bagi The Brondol itu sendiri. Tapi sekali lagi, The Brondol tetap semangat untuk menghijaukan dunia tanpa syarat dan akan membantu para petani kelapa sawit Indonesia. Terima kasih. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.